started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want me more. What's been on your mind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cynthia Diviza NIM 1914040013 dari Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS dari mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Dan sebelumnya, maaf jika nanti ada kesalahan dalam teknis menjawabnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Yang ditanyakan berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Jawab, yang pertama kita buat diketahui. Diketahui di sini kita misalkan yang mengambil kuliah kalkulus itu dengan A1. Berarti A1 sama dengan 345 siswa. Yang kedua, kita misalkan yang mengambil kuliah matematika diskrit itu dengan A2. A2 sama dengan 212 siswa. Nah, dan yang mengambil kedua mata kuliah tersebut, yang mengambil A1 dan A2-nya, yaitu A1 irisan A2 sama dengan 188 siswa. Maka yang ditanyakan di sini yaitu berapa siswa yang mengambil kalkulus saja. Kalkulus saja. Atau berapa siswa yang mengambil matematika diskrit saja. Kita jawab. Untuk menjawabnya, maka kita cari dulu berapa gabungan dari A1 dan A2-nya. Karena gabungan itu akan menentukan berapa jumlah siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja. Berarti A1 atau gabungan ini kita katakan juga dengan atau. A1 gabungan dari A2 sama dengan rumusnya yaitu A1 ditambah A2 dikurang dalam kurung A1 irisan dari A2. Nah, sama dengan A1-nya yaitu 345 ditambah A2 212 dikurang A1 irisan dari A2 yaitu 188 sama dengan 345 ditambah 212 sama dengan 557 dikurang 188. Maka dapatlah A1 gabungan dari A2 yaitu 369. Nah, kita cari yang ini. Kalkulus saja. Berarti siswa yang mengambil kalkulus saja sama dengan rumusnya di sini yaitu A1 gabungan dari A2 dikurang dari A1 atau yang mengambil kalkulus tadi. A1 gabungan dari A2 yaitu 369. 369 dikurang A1-nya berapa? 345. Dapatlah 369 dikurang 345 yaitu 24 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengambil kalkulus saja yaitu 24 siswa. Kedua, siswa yang mengambil matematika diskrit saja yaitu A1 gabungan dari A2 dikurang A2.
Nah, A1 gabungan dari A2 tadi 369 dikurang A2-nya yaitu 212. Didapatkan 157 siswa. Nah, jadi jumlah siswa yang mengambil matematika diskrit saja yaitu 157 siswa. Nah, baiklah, kita masuk ke soal nomor 2. Yaitu soalnya tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Maka kita jawab, diketahui terlebih dahulu bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 yaitu 5, 7, dan 11. Maka A1-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, A2-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7, dan A3-nya yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Maka A1 irisan A2-nya sama dengan sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. A1 irisan A3-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. A2 irisan A3-nya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11, serta A1 irisan A2 irisan A3 yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Nah, N di sini yaitu banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yaitu 1000. Nah, maka kita cari yang pertama A1-nya di sini. N-nya tadi kan 1000, berarti 1000 dibagi A1-nya tadi 5. Maka didapatkan A1 sama dengan 200. A2-nya begitu juga, 1000 dibagi 7, dapat 142. A3-nya 1000 dibagi 11, didapatkan 90. Ini kita bulatkan aja. Kan sebenarnya kalau 1000 dibagi 5 emang 200, tapi kalau 1000 dibagi 7 kan hasilnya 142, sekian-sekian. Begitu juga dengan 1000 dibagi 11 yaitu 90, sekian-sekian. Nah, kita bulatkan aja. Nah, lalu yang selanjutnya A1 irisan A2 sama dengan 1000 dibagi 35. Dapat 35 ini yaitu dari KPK antara A1 dan A2 yaitu 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Maka 1000 dibagi 35 sama dengan 28. Nah, A1 irisan A3 1000 dibagi KPK dari KPK dari 5 dan 11 yaitu 55, didapatkan 18. A2 irisan A3-nya 1000 KPK dari 7 dan 11 yaitu 77. Nah, maka didapatkan hasil 12. Dan A1 irisan A2 irisan A3 KPK dari semuanya yaitu 1000 dibagi 385. Ini KPK dari A1, A2, dan A3. Maka didapatkan 2. Nah, maka A1 gabungan A2 gabungan A3 rumusnya A1 tambah A2 tambah A3 dikurang A1 irisan A2 dikurang A1 irisan A3 dikurang A2 irisan A3 ditambah A1 irisan A2 irisan A3. Nah, maka tadi A1-nya berapa? 200. 200 ditambah A2 142 ditambah 90 dikurang 28 dikurang 18 dikurang 12 dan ditambah 2 sama dengan 376. Nah, maka hasil akhirnya yang tidak habis dibagi 1000 sama dengan yang tidak habis dibagi yaitu sama dengan 1000 dikurang 376 yaitu 624. Kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya tentukan banyak solusi bulat non negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, yang mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Maka kita jawab, pertama-tama kita mencari nilai N-nya dulu. N sama dengan 54. Dapat 54 ini yaitu dari sini. Jumlah A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54. 4 dikurang 1 ini dapat dari, karena A, B, C, D itu ada 4. Jadi 4 dikurang 1 ini 54.
maka sama dengan 57, 54 sama dengan 57. 57 faktorial per 54 faktorial 3 faktorial sama dengan 57 dikali 56 dikali 55 dikali 54 faktorial per 54 faktorial dikali, ini kita uraikan 3 kali 2 kali 1, maka 54 sama-sama kita coret habis. 3 dibagi dengan 57 sama dengan 19, 2 dibagi dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28, maka sama dengan 19 kali 28 kali 55 hasilnya 29.260. Lalu kita cari yang P1-nya lagi. P1 di sini sama dengan solusi dari A kurang 34, karena A diketahui yaitu 34, maka langsung saja P1-nya ini solusi dari A kurang 34 tambah B tambah C tambah D sama dengan, kan ini 54 jumlah A, B, C, D-nya. Maka sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. Nah, NP1 sama dengan 20 ditambah yang seperti tadi dari hasil A, B, C, D-nya berapa itu? 4 dikurang 1. 4 dikurang 1, 20 sama dengan 23, 20 sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial 3 faktorial. Maka hasilnya 1771. Nah, begitupun dengan P2 sama dengan cara mencari ini. Nah, P2-nya di sini solusi dari A tambah B tambah C. C diketahui 44, maka C dikurang 44 tambah D, maka 54 dikurang 44 sama dengan 10. NP2-nya yaitu 10 tambah 4 kurang 1, 10 sama dengan 13, 10 sama dengan 13 faktorial per 10 faktorial 3 faktorial. Hasilnya 286. P3 sama dengan solusi dari A tambah B tambah C tambah D kurang 37, D-nya 37 sama dengan 54. Maka 54 kurang 37 itu 17. NP3-nya 17 tambah 4 kurang 1, 17 sama dengan 20, 17 sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial 3 faktorial. Hasilnya didapatkan 1140. Lanjut kita cari P1, P2, yaitu solusi dari A kurang 34 tambah B tambah C kurang 44 tambah D sama dengan 54 kurang 34 kurang 44 sama dengan min 24. NP1-nya, P1 P2-nya seperti mencari yang tadi yaitu min 24 tambah 4 kurang 1 min 24. Nah, maka ini tidak ada penyelesaiannya atau NP1 P2-nya sama dengan 0. Jika NP1 P2-nya sama dengan 0, maka yang lainnya juga 0. Nah, atau NP1 P3 sama dengan NP2 P3 sama dengan NP1 P2 P3 sama dengan 0. Nah, ini yang terakhir, pencarian terakhir yaitu N P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen sama dengan N kecil dikurang N P1 dikurang N P2, semuanya dimasukin yang telah kita cari tadi, dikurang N P3 ditambah N P1 P2 ditambah N P1 P3 ditambah N P2 P3 ditambah N P1 P2 P3. Maka didapatkan NP1 aksen, P2 aksen, P3 aksen yaitu N-nya berapa tadi? 29.260 dikurang NP1 1771 dikurang NP2 286 dikurang NP3-nya 1140 ditambahkan NP1 P2 sampai NP1 P2 P3-nya yaitu 0. Nah, maka hasil akhirnya didapatkan 26.063. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 yang mana tentukan deret Taylor dari A Fx sama dengan 1 per 1 kurang X. Nah, jawab. Sebelumnya kita ketahui di buku Matematika Diskrit bahwa deretan Taylor dari 1 per 1 kurang X yaitu sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga adalah Xn. Makanya karena N-nya sama dengan 0, semuanya kita kalikan dengan 0. Nah, semuanya kita kalikan dengan 0, maka didapatkan yaitu 1, 2, dan
6. Jadi deret Taylornya yaitu 1 kali X0 per 0 ditambah 1 kali X1 per 1 faktorial ditambah 2 kali X2 per 2 faktorial ditambah 6 kali X3 faktorial per 3 faktorial. Jadi hasil akhirnya Fx sama dengan 1 per 1 kurang X, yaitu 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Yang B-nya Fx sama dengan 1 per 1 kurang X kuadrat sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Dimana didapatkan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4 dan seterusnya ini, yaitu dari kalau yang tadi 1 per 1 kurang X, maka sama dengan sigma dari N sama dengan 0 menuju tak hingga. Tapi kalau 1 per 1 kurang X kuadrat, maka di sini sigma sama dengan N menuju 0, N sama dengan 0 menuju tak hingga, X-nya yaitu kuadrat, X kuadrat. Maka ini didapatkan X kuadrat tambah X pangkat 4 tambah X dan seterusnya. Soal kelima yaitu tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari yang pertama PX sama dengan 2X tambah E pangkat min X. Maka dijawab PX sama dengan 2X tambah E pangkat min X, yaitu 2X tambah 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X3 per 3 faktorial tambah X4 per 4 faktorial tambah X5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka didapatkan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X5 per 5 faktorial. Jadi barisan dari FPB dari PX 2X tambah E pangkat min X yaitu AN sama dengan 1,1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, 1 per 5 faktorial. Kita masuk ke yang bagian B-nya. PX sama dengan 3 tambah 3X tambah 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 tambah seterusnya. Maka jawab, kita keluarkan 3-nya terlebih dahulu. Keluarkan 3, maka dalam kurungnya 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Maka sama dengan 3 dikali 1 tambah X tambah 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial tambah 4 faktorial X4 per 4 faktorial dan seterusnya. Maka sama dengan 3 dikali 3X ditambah 3 kali 2 faktorial dikalikan 3-nya ke dalam ini semua. Maka 3 dikali 3X ditambah 3 kali 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah dan seterusnya dikalikan 3-nya. Jadi barisan FPE dari PX 3X tambah 3 tambah 3X tambah 3X kuadrat tambah 3 pangkat 3X pangkat 3 sama dengan BN-nya 3,3, 3 kali 2 faktorial, 3 kali 3 faktorial, 3 kali 4 faktorial, 3 kali 5 faktorial sampai ke 3 kali N faktorial. Soal nomor 6, tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,0, 1,1,1, dan seterusnya. Jawab, PX-nya karena BN-nya di sini 0,0,01,1,1, maka kita di sini bisa kalikan dengan 0 dan 1, 0 dan 1, yaitu didapatkan PX sama dengan 0 kali 1 tambah 0 kali X tambah 0 kali X pangkat 2 ditambah 1 kali X pangkat 3 ditambah 1 kali X pangkat 4 ditambah 1X pangkat 5 ditambah 1X pangkat 6 dan seterusnya. Maka sama dengan karena 0 kali 1, 0 kali X dan 0 kali X kuadrat sama dengan 0. Langsung saja kita ke sini, yaitu 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 dan X pangkat 6 sampai seterusnya. Sama dengan
1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 6 dikurang 1 tambah X kuadrat. Sebelumnya yaitu 1 tambah X kuadrat dan seterusnya ini pada soal nomor 4 telah kita adalah 1 per 1 kurang X. Maka kita ubah yang ini menjadi 1 per 1 kurang X dikurang 1 tambah X kuadrat. Didapatkan 1 kurang 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Maka hasil akhirnya yaitu min X kurang X kuadrat per 1 kurang X. Dan kita masuk ke soal nomor 7, yang mana tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3,1, 3,1, 3,1. Maka jawab kita menggunakan di sini pakai sigma. PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 menuju tak hingga AN X pangkat N per N faktorial sama dengan 3 tambah 1 kali X tambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial tambah 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sama dengan 3 tambah X tambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial tambah 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka didapatkan 3 tambah 3x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Kita keluarkan yang tiganya. Maka 3 dikali 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X tambah 3 pangkat X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 3E pangkat X ditambah 3E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 sama dengan 4E pangkat X ditambah 2E pangkat min X per 2. Jadi hasil akhirnya yaitu 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.